Nggak ada Pasal dong, berarti di situ 281. kelihatan harus satu partai. Ya baca undang-undang kan tidak bisa letterlock, Bang. Makanya kalau orang hukum itu kuliahnya 4 Kalau tahun. nggak ada kalimatnya, Nggak bagaimana semalam Anda bisa iya, mengatakan bahwa aturannya begitu? Itu namanya ngarang sendiri. Oh, bukan ngarang. Kalau kuliah hukum tuh kita kuliah 4 tahun, ada mata kuliah yang namanya penalaran hukum. Nah, di situ bisa Kalau kita nggak baca secara ditulis, rinci. bagaimana mengatakan bahwa itu diatur? Tertulis, Bang, baca pasal 269, baca penata urutannya dari bab 7 soal kampanye pemilu, bagian 1 sampai 8. Biar Kita dia bisa selesai. percaya kuliahnya 4 tahun tambah Biar dia S2 selesaikan. tambah S3 nih. Udah. Jadi memang nggak bisa hanya baca teksnya saja. Tapi yang mau saya persoalkan di sini sebenarnya bukan soal berdebat soal teks. Saya kira sudah mungkin lebih dari 10 kali saya berdebat dengan tim dari 02, berdebatnya di soal teks. Tapi saya mau bilang, sebenarnya kan kita juga harus lihat tujuan pengaturan itu apa sih? Tujuan pengaturannya adalah untuk memberikan pagar-pagar. Di negara demokratis, yang demokratis ya, manapun di dunia ini, memang nggak boleh kampanye dalam relasi keluarga. Yang diperbolehkan adalah relasi elektoral. K6 Undang-Undang 28 tahun 99 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Presiden Jokowi sedang menggunakan nama besar yang terkandung ada di dadanya untuk kepentingan keluarga, anak. Dia melepaskan tanggung jawabnya untuk mengkampanyekan anaknya. Jadi ada problematika yang dulunya orang terlarang, sekarang di era Pak Presiden Jokowi hendak dilabrak. Jadi ini undang-undang. Undang-undang yang mengatur penyelenggara negara kita untuk taat. Siapa contoh paling utama? Ya presiden. Nah, presiden pula yang kemudian mengabaikan contoh-contoh itu. Jadi memang ada ruang politik yang bermasalah ketika presiden berkampanye untuk kepentingan anaknya. Bagi saya Bang Karni, ada ketidakpercayaan diri presiden. Ya, tadi sudah ada yang menyinggung. Saya mau menjelaskan begini. Ya, itu bukan hukum, tapi politik selalu dekat dengan hukum tata negara. Tapi begini, Tunggu dulu, dengar kalau dulu, bisa, sabar. kalau kita bisa, Ini penjelasannya belum selesai, Bu. Enggak supaya apa? Begini. Nah, tunggu dulu. Begini. Biarkan saya mau selesai tanya, bicara. enggak, supaya clear. Biarkan saya selesai Enggak, supaya clear. Saya menjelaskan Saya mau tanya, begini. begini. Bayangkan, begini. Apakah cara presiden kalau tidak ada mengabaikan- capres, ada hak orang untuk kampanye? oh, ada sepanjang itu didukung oleh No. partainya. Enggak, kalau orang Kan itu saya sudah jelaskan tadi. tidak bisa berstatus. Coba Anda tidak sebutkan berstatus. presiden mana di dunia yang berhenti berkampanye untuk anaknya dan dari partai lain? Presiden Nggak ada. di dunia Anda mana tidak ini bisa yang jawab. ada? Di dunia sini tidak dimaaf. di dunia mana yang ada anak capres? Lah, ada tuh di Filipina. Di mana? kemarin. Di Filipina. Di mana? Sarah Duterte. Cara Duterte, Iya, urusan dia kan itu? iya. Ya itu urusan dia kan? Kalau Anda dia mau tidak mau. mencontoh Duterte. Enggak, itu kan dia tidak mau. Bisa jadi undang-undangnya tidak memungkinkan. Sudah saya lewat, nanti silakan Enggak batas. begitu. Presiden melabrak janjinya sendiri. Ya, dia mengatakan di November, 1 November tidak akan boleh semua pejabat termasuk dirinya berkampanye, semua harus netral. Lalu dalam beberapa bulan dia melanggar itu. Saya mengatakan begini, bayangkan presiden harusnya sudah sangat percaya diri melihat sebaran penjabat kepala daerah yang dia tempatkan untuk mendukung dia berkampanye. Dia sudah menggelontorkan yang namanya pork barrel politics. Apa itu pork barrel politics? Bantuan inisiatif dana yang sengaja dikucurkan mendekati pemilu agar dia bisa terpilih kembali. Banyak tuh, 440 triliun. Sepanjang 2023 sudah digucurkan agar bisa memikat para pemilih. Lalu sekarang ada BLT 11 miliar yang akan dikonversi di bulan Februari. Bayangkan politik pork barrel itu semestinya membuat dia percaya diri. Sebab kekuasaan ada di dirinya. Tetapi kenapa tiba-tiba di minggu tikungan terakhir kampanye dia harus menyatakan, saya juga berhak loh untuk berkampanye. Karena untuk meyakinkan haknya itu, dia bahkan print out besar-besar
poster undang-undang. Padahal Bang Kardi dan semua orang hukum paham, tidak perlu poster teks undang-undang itu di print out besar-besar untuk meyakinkan kebenaran. Kenapa dia terasa harus melabrak apa yang dia janjikan sendiri? Dugaan yang bisa dilihat dari survei adalah bahwa angka 50% belum terpenuhi. Sehingga sebagai orang yang paling berkuasa, dia harus turun berkampanye, memastikan kemudian ada upaya menyelamatkan kepentingan anaknya di dalam Jadi itu. dana bansos itu nggak seberapa dibandingkan 2 putaran ya? Ya, nggak sebanding. Orang yang kalau cerita lebih hemat, ya sudahlah, berhemat itu dengan menabung, bukan dengan membatasi apa yang diatur konstitusi. Ya, kalau memang mau berhemat silakan menabung, penuhi apa utang-utang yang belum terbayar itu. Jadi saya mau bilang begini, bahwa konstitusi kita menyarankan konsep 2 periode ya boleh. Kalau cerita sebenarnya yang mau mengatakan berhemat dan segala macam, dia khawatir jangan sampai tidak terjadi 1 putaran. Takut habis dilindas di 2 putaran, padahal 2 putaran itu adalah konsep konstitusional yang harus kita hormati. Bagi saya dalam berhukum, tidak hanya sekedar teks. Hukum itu ada nilainya, ada value-nya, ada panggilan moralnya. Saya tadi disinggung soal John Marshall, kebetulan kami satu alumni. Nah, saya perlu bangga dengan itu. Dan di dalam ajaran-ajaran di kampus kami, selalu tafsir itu dengan bacaan moral dan penghormatan terhadap hak-hak warga negara. Hari ini demi anaknya, dia labrak undang-undang. Hari ini demi memenangkan anaknya, dia akan ikut kampanye, padahal seharusnya untuk menjadi negarawan yang baik di masa-masa akhir tugasnya, biarkanlah pertarungan ini sebagaimana adanya dalam adab berkonstitusi. Saya pikir Ya, itu, yang ditabrak hukum atau etika? saya yakin di dalam hukum pun ada etika, dan etika lebih tinggi dibandingkan hukum. Hukum bisa dibuat oleh penguasa, tetapi etik semua orang tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang patut dan mana yang tidak patut. Dalam hal ini Presiden Jokowi sudah tidak patut bahwa dalam kampanye, saya yakin semua tahu, pasal 1 angka 35 Undang-Undang Pemilu mengatakan bahwa berkampanye itu tidak sekedar menyampaikan visi misi dan program kerja, tetapi juga citra diri. Oleh karena itu dia perlu menampilkan citra dirinya bersama calon lain untuk menggait minat para pemilih, hanya untuk memenangkan kepentingan anaknya. Terima kasih Bang Arif.